Ada orang lahir, bapaknya muslim, ibunya muslimah. Anaknya? Ya. Fi'il Allah bukan. Ada orang, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslimah. Lahirnya juga bukan muslim. Tapi kita nggak boleh fatalisme. Apa arti fatalisme? Menyalahkan takdir. Maka kita tidak mengutuk orang berbeda agama karena dia terlahir dengan agamanya. Yang sempurna dinnya bukan kumnya. Jadi kalau nanti ada yang bantah-bantah jawab aja, betul agama kita sempurna, ente enggak sempurna. Kebenaran ini yang lagi diperkosa mereka hari ini. Mereka merasa kebenaran Allah itu ada di dia. Maka beda dengannya, beda dengan Allah. Ini yang akan merusak semua agama. Itu musyahadatul af'al. Maka dalam memandang perbedaan itu fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Rata-rata semuanya ini punya sosial media, benar? Facebook punya, tapi kalau muka-mukanya kayaknya nggak semuanya punya Instagram ya, apalagi TikTok. Rata semua punya Facebook. Seneng nggak di like orang? Gimana like itu begini? Gitu ya, seneng. Benar ya? Betul, seneng. Jika ada orang like kita, itu fi'il Allah bukan? Fi'il Allah bukan? Yang kenceng lah. Fi'il Allah bukan? Oke. Sekarang ada orang begini, unlike sama kita. Ada. Fi'il Allah bukan? Ridho enggak? Ridho meskipun pahit gitu ya. Ar-ridho itu qabulu qadarillah ma'amurrih wa hulwih. Menerima takdir Allah, perbuatan Allah, pahit ataupun manis, senang ataupun susah. Mesti ngalamin mas, ya. Jangan senangnya cuma di like, ya. Semua kita mah seneng. Harus juga ngalamin dislike. Disitulah Imam Ghazali memberi pengajaran kepada para salik, para pesuluk. Apa kata beliau? Jika engkau sulit menemukan guru dan kawan yang menegurmu, membimbingmu, maka lihatlah orang yang benci dan menjadi musuhmu. Apa kritiknya, apa hujatannya, itulah yang mesti engkau perbaiki. Jadi kita nggak usah kemudian marah. Karena itu perbuatan Allah, anggap saja Allah lagi ngingetin kita. Jadi marah nggak? Awal-awal agak kaget wajar. Tapi jangan lama-lama kagetnya. Ya, kaget sebentar boleh. Meskipun as-sabru inda sadmatil ula, sabar dari musibah orang biasa. Tapi sabar kalau dibenci, itu yang luar biasa. Tadi Kiai Abid Arifin berkalam. Siapa tadi? Ya. Ada orang lahir, bapaknya muslim, ibunya muslimah. Anaknya? Ya. Fi'il Allah bukan. Ada orang, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslimah. Lahirnya juga bukan muslim. Fi'il Allah bukan. Tapi kita nggak boleh fatalisme. Apa arti fatalisme? Menyalahkan takdir. Allah simpen satu sifat di dalam diri namanya ikhtiar dan kasab. Usaha memilih. Maka kita tidak mengutuk orang berbeda agama karena dia terlahir dengan agamanya. Kenapa? Semuanya takdir dari Allah. Tinggal dia nanti mencari kebenaran dalam ikhtiarnya. Dalam mencari itu, fastabiqul
khairat. Mari kita cari mana yang terbaik. Kebenaran satu, benar? Ya. Kebenaran satu, ya. Kebenaran siapa? Agama Allah sempurna, betul. Agamanya sempurna. Yang di depan saya udah sempurna belum? Jadi ada salah satu kawan saya mengkritisi, apa katanya? Ngapain maulid-maulid? Agama Allah telah sempurna. Pakai ayat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu, lakum, yang disempurnakan bukan kamu, tapi dinakum. Akmaltu muta'addinya apa? Din. Jadi objeknya itu din. Yang sempurna dinnya, bukan kumnya. Jadi kalau nanti ada yang bantah-bantah, jawab aja. Betul, agama kita sempurna, ente nggak sempurna, saya nggak sempurna. Ayat ini sering diperkosa, tahu diperkosa. Katanya nggak boleh nafsirin ayat sembarangan, dia nafsirin ayat sembarangan. Katanya kalau mentafsir ada syarat-syaratnya, lo dia nggak cukup syarat menafsir. Nggak adil. Giliran kita menafsir dia nggak terima. Giliran dia menafsir dia anggap itu benar. Maka mereka yang sekarang memerkosa kebenaran ini, kebenaran Allah yang satu, dia anggap itu turun hanya kepadanya. Maka yang beda dengan dia, beda dengan Allah. Bahaya nggak tuh orang? Al-Quran benar, sepakat? Yang nggak sepakat kafir. Kafir bahasa kita loh ya, agama kita. Al-Qur'annya benar, sepakat? Tapi kalau Ar-Razi baca ayat, pasti benar gak? Pasti benar gak? Tuh, takut ya? Takut soal adab ya? Ya udah bukan saya deh. Mas, Asmanibun, ya ini, yang gondrong tapi disembunyiin ini. Asirin, bukan khosirin kan? Mas Asirin, kalau Mas baca ayat pasti benar gak? Enggak. Sepakat? Tapi bisa benar gak? Bisa benar, bisa salah. Katanya al-haqqu mir rabbi, kebenaran dari Allah. Satu, kok bisa Ar-Razi baca, Mas Asirin baca, beda kebenaran? Karena Mas Asirin mungkin kuliahnya sudah 10 tahun, mahasiswa abadi. MA, ya. Saya kuliahnya baru 4 tahun, kualitas bacanya beda. Mas Asirin hafal alfiyah, saya 10 pun belum hafal. Maka cara bacanya beda. Nah, kebenaran ini yang lagi diperkosa mereka hari ini. Mereka merasa kebenaran Allah itu ada di dia. Maka beda dengannya, beda dengan Allah. Ini yang akan merusak semua agama. Akan merusak semua mazhab dan thariqat. Tapi kita nggak perlu memusuhi mereka, ya. Cukup ngingetin mereka. Jadi level 2 tauhid bisyuhud apa? Musyahadatul af'al. Tadi musyahadatul af'al itu orangnya dia sedang berlayar dalam lautan tauhid, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini zikirnya biasanya ada maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bertingkat-tingkat. Masih ingat kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir? Di kitab ini beliau mau mengatakan Nabi Khidir itu diperdebatkan kenabiannya. Dan beliau cenderung mengatakan Nabi Khidir bukan Nabi. Tapi kalau saya
tidak mempertentangkan itu. Nabi Khidir sebelum Nabi Muhammad beliau nabi statusnya. Tapi setelah muncul lahir Nabi Muhammad SAW, ahli kasyaf memandangnya sebagai sahabat dan umat. Meskipun dulu beliau seorang nabi, statusnya sebagai umat. Karena dulu dia nabi, maka sekarang dia dihitung wali. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad, jika Nabi Isa turun, nanti pangkatnya bukan pangkat kenabian, pangkatnya umat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ilyas muncul, sama. Jika Nabi Khidir zahir, sama. Dia nabi, tapi pangkatnya lagi nggak dipakai, bajunya disimpan. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Imam Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Qushairiyah mengatakan Khidir bukan nabi, dia benar. Dia melihat secara kasyaf umat Nabi Muhammad. Jika imam yang lain mengatakan beliau seorang nabi yaitu Imam Nawawi, maka itu juga benar. Karena memandang sebelumnya, dan berbahaya loh kalau Nabi Khidir tidak disebut nabi. Berarti Nabi Musa belajar ilmu ma'rifat kepada wali. Nanti orang membayangkan wali lebih tinggi daripada nabi. Itu perkataan Imam Nawawi. Maka kita jamak, kita kumpulkan kalam itu. Itu musyahadatul af'al, terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa adabnya? Ini ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir enggak bilang ini perintah Allah. Enggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif, al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia dari tanah, asal muasal, ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kalau bahasa umumnya Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidut Tasawuf karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf itu makzur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi.
Kita nggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau ahli hakikat ingkar kepada orang syariat, itu zindik. Kenapa? Dia tahu pentingnya syariat. Kalau orang syariat nggak ngerti hakikat, ya seperti anak kecil salah dimaklumi nggak? Dimaklumi. Makanya slogannya dari dulu gitu. Mohon maaf nih kalau para kiai ada yang ngomong begitu. Benerin aja syariat ente, tar dapat hakikatnya. Kita sempurnakan kalam ini. Benerin syariatmu dengan hakikat. Itu yang benar, yang pas, insya Allah. Karena tidak ada namanya tanaqud baina syariah wal haqiqah. Disinilah pentingnya adab. Sayyidina Al-Khadir Balya ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salam tidak menyalahkan Allah. Dia cuma menafikan itu darinya, lalu menakirahkan, tidak menyebutkan sumber siapa yang nyuruh. Kalau Nabi Musa faham, Nabi Musa tidak akan protes. Ternyata Nabi Musa mulai faham. Karena Nabi Musa Allah berikan kepadanya tajalliyat zahir, Nabi Khidir Allah berikan kepadanya tajalliyat batin. Ini sama-sama nama Allah, ini zahir, ini batin. Sama-sama diuji.